A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para YouTubiah yang sangat saya tresnani dan sangat saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita berada di mimbar tausiah itu di dalam kandang kebo. Yang ini merupakan mimbar yang ketiga. Para YouTuber semuanya, akhir-akhir ini kalau di tengah kota begini ini yang terdengar setiap 5 menit, setiap 10 menit itu adalah ambulan yang wirawiri ke sana kemari, bisa mengangkut orang meninggal, bisa mengangkut orang sakit, dan satu-satu orang yang kita kenal juga mendahului kita. Suasana yang semacam ini luar biasa, malah angka-angka sudah melampaui rekor, di atas 40.000 per hari yang terpapar. Ini suasana pandemi yang puncak barangkali. Nah, kita sebagai umat Islam itu mestinya mensikapi ini dengan rasa keagamaan kita, nanti yang mau dibeberkan oleh Kiai Husaini, seperti apa sikap kita menghadapi suasana pandemi yang begitu pelik begini ini. Jadi kebetulan ini Kiai juga masih bersama kita di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Terima kasih banyak Kiai, nanti waktunya yang selalu kita repotin, selalu kita ganggu-ganggu ini. Jadi, ngaten para YouTuber, suasana yang semacam ini mau dibeberkan oleh Kiai ini, sikap kita seperti apa? Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali kita dipertemukan dalam channel kita Yuk Ngaji di Rumah Antik. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Salawat serta salam selalu senantiasa terima curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang dalam hatinya selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Sebagaimana disampaikan tadi, suasana sekarang ini begitu sangat mencekam, bahkan barangkali ini merupakan puncaknya wabah corona ini. Sebetulnya ada banyak pelajaran dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika menghadapi ta'un, dalam istilah agama namanya ta'un atau wabah ini. Zaman dulu ketika seperti itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk minimal memperbanyak doa. Salah satu doa yang biasa dikembangkan dan biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, diteruskan oleh tabi'in dan seterusnya, ketika ada wabah itu adalah namanya kunut nazilah. Kunut yang dibaca setiap waktu sholat maktubah, sholat wajib, tidak hanya di subuh tapi seluruh sholat ada ada kunut nazilahnya. Dan alhamdulillahnya pemerintah kita kemarin secara resmi juga berdoa bersama dan seterusnya. Tentu ketika doa bersama apalagi lintas agama, selalu saya menyampaikan bahwa meskipun kita bersama-sama berdoa, tetapi tentu akidah tidak boleh tercampur aduk. Dan khusus untuk orang Islam tentu sekali lagi memperbanyak doa. Dan alhamdulillah juga di masjid-masjid dan dimanapun tempat-tempat ibadah mulai jadi betul-betul dijaga. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, diajakkan oleh pemerintah, tentu kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus taati. Meskipun sekali lagi ada banyak sekarang ini yang memanfaatkan suasana untuk kemudian memperkeruh suasana.
ada banyak hal. Ketika ada terjadi kemarin di daerah Sukoharjo, ada ambulan yang nabrak kendaraan lain, kendaraan umum, kebetulan kosong, nggak ada pasien ataupun nggak ada mayat yang ada di dalamnya. Itu ada isu yang macam-macam, bahwa tulat-tulit itu diperintahkan oleh pemerintah untuk mana-mana jalan-jalan. Ini memperkeruh suasana, dan itu banyak gitu yang terjadi. Bahkan kemarin kebetulan saja ada kesalahan human error-nya, ya, jadi manusia yang salah. Dalam hal ini sopir ambulan sama yang memasukkan peti. Petinya masih kosong sudah dibawa. Ketika di makam dibuka ternyata kosong. Ini jadi jadi memperkeruh suasana lagi, dan lagi-lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka. Tentu kita selaku umat Islam, kalau tidak bisa berbuat baik, lebih baik ya jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat suasana ini keruh. Itu yang penting. Oleh karenanya di banyak grup, baik di di FB maupun di WhatsApp dan seterusnya yang lain, selalu kita ajakkan untuk bagaimana tidak menyebarkan berita-berita tentang COVID ini. Kenapa? Karena suasananya biar agak tenang. Dan tentu sekali lagi apa yang diajakkan, apa yang disampaikan oleh pemerintah, ajakan-ajakannya ini perlu kita sambut dengan baik. Selaku seorang muslim, sekali lagi kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan kemudian ikutlah atau taatlah kamu juga kepada pemerintah kamu. Nah, tentu taat kita kepada pemerintah adalah dalam rangka taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau pemerintah memerintahkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang menyimpang dari agama, tentu tidak kita ikuti. Tetapi ini terkait dengan corona ini, insya Allah semuanya sudah dikonsultasikan dengan para ulama. Tetapi ya lagi-lagi ada orang memanfaatkan suasana ini untuk kepentingan yang saya nggak tahu, kepentingan politik atau kepentingan untuk memperkeruh suasana. Tetapi itu terjadi. Termasuk ada isu bahwa kita tidak boleh sholat di masjid, dan padahal sebetulnya masjid itu tetap dilakukan ibadah di dalamnya, cuman agak protokol kesehatannya agak diketat. Dan tentu sekali lagi umat Islam kita semua selalu kalau bisa selalu menyelipkan doa untuk hilangnya corona. Dan kalau kita baca sejarah yang paling dekat itu adalah tahun 1918. Itu di Eropa, tepatnya di daerah Italia. Dulu pernah ada wabah, tapi wabah lokal. Wabah itu sudah merenggut banyak orang, banyak jiwa. Kemudian suatu saat memuncak, semakin banyak, sehingga banyak orang yang gelisah. Tetapi setelah itu tiba-tiba hilang. Nah, ini juga kita berharap mudah-mudahan setelah saat ini memuncak, mudah-mudahan segera hilang. Makanya salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Semuanya kan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melalui Rasulullah SAW selalu memerintahkan ketika ada seperti ini, kita sadar sepenuhnya bahwa ini semua adalah dari Allah, dan ada sesuatu di balik itu ada sesuatu. Tetapi kita belum ketahui. Oleh karenanya kita jalani apa yang disampaikan oleh para pakar dengan sungguh-sungguh, tanpa sekali lagi memperkeruh suasana. Karena suasana yang keruh itu akan semakin menjadikan orang itu akan gelisah, dan kegelisahan itu akan mengurangi imun kita. Oleh karenanya sekali lagi, selain kita berdoa secara langsung kepada Allah SWT, kita juga berusaha secara fisik, kita mencoba untuk memberikan pengertian-pengertian dan seterusnya. Karena sekali lagi orang Islam ketika mendengar berita itu kan diminta untuk tabayun dulu, apapun berita itu, apalagi berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Niki perlu ditabayunkan, dan itu adalah kewajiban. Jadi oleh karenanya sekali lagi selaku seorang muslim, kita
kembalikan semuanya kepada Allah. Dan salah satu yang sering saya sampaikan juga, bahwa ada satu rukun iman yang kadang-kadang kita ini tidak bisa jalani dengan sebaik-baiknya, yaitu tentang qadha dan qadar, tentang ketetapan Allah. Ini kan termasuk rukun iman, yang dimana kita ini harus menerima apapun keputusan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala saat ini memberikan cobaan dengan ini. Dan cobaan itu bisa jadi karena ulah kita sendiri dan seterusnya. Tetapi lepas dari itu, setelah cobaan itu ada, setelah ditakdirkan adanya wabah ini, tentu salah satu hal adalah kita bersama-sama menghadapinya. Dan menghadapinya adalah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh para pakar, dan kemudian setelah secara fisik kita lakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan, tetapi juga kita berusaha secara rohani. Salah satunya adalah semakin dekatnya kita dengan Allah. Kebetulan ini dekat dengan Idul Korban, yang dimana kita mestinya juga sekali lagi mencoba untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu kan berasal dari kata koroba, yakrobu, korbanan, artinya kedekatan. Jadi ketika kita didatangi dengan Idul Korban ini, tentu kita berusaha untuk bagaimana kita mendekat kepada Allah. Apalagi dalam suasana yang saat ini semakin mencekam. Begitu banyak korban, begitu banyak orang yang semakin banyak positif. Ini tentu sekali lagi, selain secara fisik kita berusaha mengikuti apa yang telah digariskan, ditetapkan oleh pemerintah melalui para pakar-pakar kesehatan, tentu di sisi lain kita berusaha secara rohani. Dan secara rohani ini, kalau di dalam agama kita, dalam Islam, itu ada bahwa sedekah itu akan bisa menolak bala. Sebetulnya begini, yang tepat itu bukan menolak bala, ya, tetapi kita siap menghadapi bala itu. Karena bala itu selalu akan ada, tetapi kita selalu berusaha bagaimana bisa kita menghadapi bala itu dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Oleh karenanya, bala yang ada sekarang ini kita coba hadapi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya sekali lagi dengan selalu kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para YouTuber sekalian, ada satu anjuran dari para ulama. Ini sering disampaikan, tetapi barangkali sekarang ini semakin perlu ditingkatkan. Bacaan-bacaan misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dilanjutkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dulu sering sudah diajarkan. Ini barangkali semakin diperbanyak. Terutama saat subuh kita, saat asar kita mencoba untuk memperbanyak ini. Sekali lagi, bismillahilladzi a'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, a'udzu, saya berlindung, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut asma zat. Bismillahilladzi la yadurru, tidak akan ada yang bisa memberikan madarat. Ma'asmihi, dengan asmanya, dengan namanya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama zat Allah. Maka tidak ada yang la yadurru ma'asmihi syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit. Artinya dengan membaca itu sebanyak-banyaknya, kita insya Allah mudah-mudahan akan segera terhindar lah, dan mudah-mudahan akan segera hilang corona ini. Kemudian ada sholawat yang dulu pernah kalau di Karanganyar pernah diajakkan oleh Pak Bupati kita, dulu pernah mengajak sholawat, sejuta sholawat, dengan semuanya ikut melalui media sosial, melalui Zoom waktu itu, dan kita bersama-sama bersolawat. Dan solawatnya adalah solawat tibbil qulub. Tibbil qulub itu makna makna umumnya adalah obat hati. Karena kita dalam menghadapi apapun itu kan yang penting itu hati juga diobati dulu, ditenangkan dulu. Karena menghadapi apapun selaku seorang muslim harus
menghadapinya dengan penuh ketenangan, dengan bersandar selalu kepada Allah. Makanya ada sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub itu berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha. Ini kalau bisa juga dibaca sebanyak-banyaknya, terutama setelah sholat wajib kita. Setiap kali setelah sholat wajib kita baca sholawat tibbil qulub ini sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini barangkali usaha rohani yang perlu kita lakukan. Tetapi di sisi lain sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam ini, di dunia ini, ada hukum sebab akibat atau yang biasa disebut dengan sunnatullah, maka kita mencoba untuk melakukan itu. Karena sekali lagi di alam ini ada hukum sebab akibat yang tidak bisa tidak kita harus ada di dalamnya. Dan ada banyak cerita lah yang terkait dengan wabah ini. Intinya cerita itu adalah bahwa wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ada yang dituju itu berapa orang yang meninggal dan seterusnya. Kemudian karena kecerobohan manusia bisa jadi tambah. Oleh karenanya secara fisik tetap kita berusaha. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam ini berlaku hukum sebab akibat. Apapun itu. Oleh karenanya kita mencoba untuk lebih perhatian secara fisik, tetapi di sisi lain karena kita punya sandaran yaitu Allah, dan kita penuh percaya bahwa semua apapun yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Oleh karenanya kita selalu bersandar kepada Allah dan selalu berusaha bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah, kemudian kita melakukan hal-hal yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi sholawat diperbanyak, kemudian ta'awud, dan termasuk basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' itu juga perlu diperbanyak. Sekali lagi, tapi dengan penuh keterlibatan rohani. Benar-benar kita melebatkan rohani kita. Dalam membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita benar-benar merasakan betapa sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah sepenuhnya atas izin Allah. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah ini. Dan sekali lagi wabah ini sekarang ini puncak. Saya berhusnudzon, insya Allah sebentar lagi akan lenyap. Karena ketika sudah mencapai puncaknya biasanya akan hilang. Termasuk yang saya tadi ceritakan di Italia itu pernah tahun 1918 itu pernah terjadi seperti itu, meskipun itu lokal. Tetapi begitu memuncak, setelah memuncak hilang sama sekali tanpa sebab yang dalam arti yang karena ya tadi di alam ini memang ada hukum sebab akibat, tetapi di sisi lain Allah punya otoritas sepenuhnya dengan alam ini, sehingga kalau Allah menghendaki ya tentu sebagaimana kita yakini kun fayakun. Tetapi di sisi lain tentu secara fisik tetap kita melakukan sesuai usaha kita, tetapi di sisi lain kita punya sandaran yang ketika kita bersandar kepadanya akan menjadi lebih tenang, dan insya Allah sekali lagi dengan totalitas kita di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan banyak doa, dengan banyak sholawat, insya Allah keresahan yang terjadi saat ini di mana-mana, di mana setiap hari bahkan setiap beberapa menit kita mendengar ada orang meninggal. Di kampung kami itu kemarin itu dalam waktu hanya hampir sama jamnya itu ada 5 orang, itu satu dusun bukan satu desa. Artinya Masya Allah memang luar biasa ini. Tetapi mudah-mudahan sekali lagi dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan sholawat-sholawat yang kita lakukan, dan juga kemudian dengan perhatian kita kepada sesama, semakin sosialnya diri kita, semakin ikhlasnya kita dalam menjalani apapun yang ditetapkan oleh Allah ini, mudah-mudahan Allah segera mensirnakan COVID-19 atau Corona ini dari Karanganyar pada khususnya, dan juga dari Indonesia pada khususnya, dan dari dunia pada umumnya.
mudah-mudahan sekali lagi kita semua selaku seorang muslim bisa menghadapinya dengan benar-benar bersandar kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi para imam, marilah kita bersama-sama memperbanyak melakukan qunut nazilah. Meskipun ini sudah lama kita lakukan, dan perlu saya sampaikan karena Rasulullah SAW dulu pernah qunut nazilah secara beruntun sampai 1 bulan. Kalau ini barangkali bisa lebih karena kemarin sudah kita lakukan, kemudian agak berhenti, kemudian ini memuncak, maka kita mencoba untuk para imam untuk melaksanakan qunut nazilah. Dan ketika kita qunut nazilah, kita lafadzkan dengan tenang dan lafadz yang jelas, dan kalau perlu dengan penuh perasaan. Kita libatkan rohani sehingga benar-benar Allah akan memperhatikan kita. Dan para jamaah atau para makmum yang mengamininya juga akan mengamininya dengan penuh keikhlasan, sehingga sekali lagi dengan usaha seperti itu mudah-mudahan Allah sekali lagi segera mensirnakan corona dari negeri kita dan mudah-mudahan dari dunia pada umumnya, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal. Dan tentu setelah kejadian ini kita benar-benar orang Islam kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berlaku, di dalam bertutur kata dan seterusnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.